Hai teman-teman. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan bahwa D3 ini untuk hari ini kita akan masuk ke etik, legal, kemudian apakah budaya dan profesional. Besok kita masuk ke sini, besok kita masuknya ke sini. Jadi, walaupun memang nanti mungkin ada beberapa hal yang bisa kita cek, ya, kita cek. Kemudian ada beberapa hal yang bisa kita explore sama-sama. Ya, nanti dikirim YouTube-nya ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini langsung saya kirim pada teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, bahwa saya tidak mungkin semuanya, tapi di sini saya akan yang paling banyak adalah komunitas maternitas jiwa. Termasuk juga mungkin pemberdayaan masyarakat. Itu untuk hari yang kedua, jadi tidak akan semuanya. Kalau KMB mungkin banyak yang sudah paham ya, jadi saya tidak harus capek-capek gitu ya KMB, karena kalau KMB biasa saja lah gitu ya, tidak terlalu aneh-aneh. Anda biasa mengerjakan soal KMB. Cuma mungkin nanti banyaknya di komunitas, maternitas, dan anak. Anda termasuk juga dengan jiwa. Itu. Kemudian jauh penting juga, yang penting juga, eh sebentar, yang penting juga, saya sudah memberikan materi pada teman-teman. Sebentar, mana Jumat, Minggu, Senin. Nah, materinya sudah saya berikan, ada satu file. Di sana dijelaskan terkait dengan draft, ya. Dengan draft, ada draft yang namanya draft. Nah, ini sudah menjadi yang harus bisa teman-teman baca, ya. Silahkan dibaca. Ini ada 73 halaman. 73 halaman yang bisa teman-teman pahami. Karena kalau saya lihat, tetap saja kalau kita lihat materi yang keluar itu dari mulai etik, kemudian banyaknya juga di apa di maternitas, komunitas itu yang banyak. Berarti nanti kita tinggal sharing ya. Ini materi ini sudah ada teman-teman. Materi ini sudah ada. Anda tinggal download. Ah, nanti saya forward lagi ke Senin, mana Senin. Jadi Anda tinggal baca ini, itu sudah merupakan kumpulan ya, kumpulan minggu ya, minggu. Nah, sudah saya kirim lagi ya ke grup Anda. Jadi tidak ala, tidak ada alasan bahwa Anda tidak punya materi. Nah, ini materinya bisa kita kembangkan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah bisa ChatGPT, siapa yang sudah bisa ChatGPT? Ada banyak beberapa orang yang sudah bisa. Kalau Anda sudah bisa ChatGPT, itu jauh lebih mudah. Ini karena saya sudah memberikan pokok-pokok materi yang bisa Anda gunakan, ya, yang bisa gunakan. Jadi tinggal coba dicek sedikit-sedikit. STM berlakunya sudah saya berikan kepada Anda. Jadi sebenarnya tinggal Anda mau nggak bacanya gitu aja, bacanya. Nah, coba kalau misalkan hari ini nanti ada sesi tanya jawab, boleh nanti Anda kalau ada yang mau tanyakan boleh. Jadi Anda mau bertanya materi ini yang keluar, itu jawabannya seperti apa? Atau siapa yang ujiannya besok, teman-teman? Siapa yang ujian besok? Yang ujian besok siapa? Boleh kita diskusi ya, kita bisa diskusi terkait dengan materi. Tanggal 18 saya 20 saya coach. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda nanti ada yang ditanyakan untuk tanggal besok silahkan ditanyakan nanti saya jawab ya.
apa yang harusnya dilakukan ya. Tentu Anda pun punya materi-materi yang bisa digunakan untuk diskusi. Jadi saya memberikan 1 jam untuk materi, termasuk ini, melihat ini, dan satu lain, 1 jam lagi kita akan berbicara tentang apa sih yang keluar di D3. Itu yang pentingnya di sana. Dan yang sangat penting adalah teman-teman, satu nggak boleh panik ya. Satu nggak boleh panik, apapun soal yang Anda hadapi, insya Allah itu jawabannya itu mesti kalau Anda nggak ngerti gunakan apa? Gunakan di intuisi Anda. Intuisi Anda, oh ini jawabannya ini dan lain sebagainya. Jadi benar-benar gunakan intuisi kalau memang Anda tidak yakin jawabannya. Tapi yang pasti jangan pernah melewatkan jawaban kosong. Jangan pernah melewatkan jawaban kosong. Kemudian kalau misalnya 20 detik Anda nggak ngerti ini arahnya mau kemana, tinggalkan saja dulu, nanti diulang-ulang. Ingat satu soal itu tidak lebih dari 54 detik. Jadi satu soal nggak boleh lebih dari 54 detik. Jadi waktunya sangat ketat. Ini sudah diberikan, silahkan. Kode etik juga sudah ada. Kemudian kalau ini kayak penelitian kayak gini untuk S1 lewat saja. Kemudian BCG, nah itu BCG. Tolong kalaupun nanti pemberian imunisasi BCG, yang sering mungkin tidak BCG lagi yang muncul, tapi polio berapa tetes, misalnya polio 2 tetes, misalnya ya, kayak gitu. Jadi itu benar-benar Anda jangan sampai sesuai dengan ini, tapi dikembangkan ya. BCG-nya gimana, DPT-nya gimana, berapa tetesnya, itu kan tugas lebih banyak kepada ditanyakan setelah ini mau ngapain, berapa, dan lain sebagainya. Itu kan tugas Anda seperti itu. Kemudian ini ada demam, kayak gitu. Pokoknya standar, apa yang boleh, tidak boleh, itu yang harus bisa dilakukan. Misalnya transfusi, tidak boleh demam, dan lain sebagainya. Itu kan yang sifatnya sangat-sangat eh, apa ya, sangat mendasar lah, kalau saya bilang. Douglas jangan lupa ini, kalau Douglas jarang lah ya. Ini jangan terlalu. Kemudian infus, tolong infus dipahami, harus benar-benar dipahami. Infus karena sering benar keluar. Infus, oksigen, kateter, NGT, tolong dipahami. Infus, oksigen, kateter, NGT, tolong dipahami. Kalau ada ya kolostomi, tolong dipahami sebaik-baiknya. Kalau teori keperawatan jarang keluar, tidak usah lewat saja untuk Anda. Ini tolong AHA dan VT itu sama saja. AHA dan VT sama saja. Jangan lupa ini amiodaron dan lain sebagainya. Anda cek di AHA 2020. Itu sudah ada perubahan-perubahan. Jadi gunakan AHA 2020, jangan sampai menggunakan AHA nomor yang lainnya. Jadi itu nggak beres itu akhirnya. Kemudian epinefrin diberikan kapan dan lain sebagainya. Kemudian di sini pun juga ada rekam medis. Ini kan silakan dibaca. Kemudian ronde keperawatan. Saya itu belum mendengar di D3. Kemudian ada sunrise model terkait dengan budaya. Itu sunrise model atau transkultural nursing. Itu sunrise model. Jadi itu yang penting teman-teman. Kemudian yang lainnya jenis Leopold atau jenis ya, ini ada jenis abortus spontan, provokatus, dan ini sudah saya siapkan. Kemudian mencoba mengimpus, ini ada tujuan konsultasi sudah saya buatkan. Kemudian RJP, RJP tolong, RJP pahami, RJP pahami karena setelah saya lihat itu selalu muncul di setiap ujian mau di mana saja itu RJP itu keluar. Banyak benar soal-soal setiap orang mengatakan bahwa RJP itu keluar. Kemudian juga bayi baru lahir itu juga perawatannya bagaimana. Oh, jangan lupa TAK, isolasi sosial dan halusinasi.
Nanti saya berikan TAK yang baru, kemudian jangan lupa yang sering banyak keluar itu adalah TAK dan SP untuk keluarga untuk pasien, tapi yang keluarganya belum ada. Ya, ini keluarga pun harus dipahami. Jangan sampai nanti teman-teman nggak keluar. Termasuk juga yang standar. TAK itu berapa orang sih ininya kayak gitu. Itu juga harus jadi bagian yang harus paham teman-teman pahami. Kemudian ini nggak usah. Kemudian, nah ini kalau yang kayak gini silahkan dibaca, soal-soalnya silahkan muncul ya, soal-soalnya ada di sudah saya berikan juga ada soalnya berupa soalnya, kemudian eh, tes yang lain, jenis penelitian nggak usah, nggak akan ada di Anda. Nah ini DM ada, nah ini kategori tingkat ketergantungan yang self care, 24 jam dan lain sebagainya sampai dengan intensif. Kemudian faktor penyulit kehamilan, ini banyak benar panduannya kwasiokor, ada juga derajat rehidrasi, pemberian cairan, ya pemberian cairan dan ingat kalau bisa di grup itu supaya kalau ada kalau takut Anda menyebarkan FR dianggap penyebaran FR langsung saja ke saya ngirimnya. Kalau ada berarti besok kita kan punya waktu sekali lagi untuk bisa dibahas satu lagi ya. Satu hari lagi kita bahas. Kemudian juga ada perawatan luka. Jangan lupa perawatan luka itu pasti keluar. Setiap saat perawatan luka itu keluar. Jadi tolong dipahami supaya perawatan luka itu menjadi bagian yang benar-benar teman-teman kuasai. Luka bakar termasuk rule of nine juga merupakan bagian yang harus teman-teman pahami ya kayak gitu. Posyandu, meja-meja posyandu Anda harus tahu dan siapa petugasnya juga harus tahu. Itu wajib ya. Wajib saya katakan bahwa itu wajib. Tes keseimbangan mungkin jarang. Kemudian lainnya adalah skor masalah keluarga. Jangan lupa telinya, pentelian. Nantilah besok kita bahas kalau memang ini. Kalau nanti materinya malam ini saya share. Kemudian sindrom pada lansia ada. Kemudian AGD, AGD saya tidak tahu di katanya sih ada satu dua orang menemukan AGD. Tapi pada saat Anda saya tidak tahu berapa jumlah AGD-nya ada berapa. Kemudian kalau ini nggak usah. Yang ada itu HPHT, jangan lupa HPHT. Kemudian di hukum, Anda baca terkait dengan apa yang biasa dilakukan oleh perawat, termasuk juga undang-undang perlin- perlindungan perempuan, kemudian kapan SIP, tugas ke tugas dari konsil, SIP berapa tahun lamanya, SIK, STR berapa lama, itu juga wajib dipahami. Ya, kemudian SOP EKG, kalau SOP EKG jangan lupa cara penulisan apa cara menyimpan lead ya dari masing-masing lead, cara disimpannya eh, seperti apa. Jadi apa saja, di mana nyimpannya itu penting sekali untuk teman-teman pahami. Kemudian ini undang-undang, ini sudah saya siapkan, seumur hidup dan lain sebagainya. Resiko penggunaan Simple Mas, tinggal di tik ya, klik. Kemudian yang lainnya kecepatan kompresi. Pokoknya kecepatan kompresi, kedalaman, perbandingan kompresi dan perbandingan kompresi dengan ventilasi itu juga harus tahu di anak dan di dewasa. Pahami? Kemudian kedalamannya juga harus dipahami. Untuk penolong dua penolong juga dengan satu penolong pada anak dan dewasa seperti apa. Kemudian cairan NGT residu jangan lupa cara menentukan masuk atau tidaknya NGT itu seperti apa. Itu juga wajib paham teman-teman. Kemudian eh, posisi head up Anda sudah jelas harus sudah paham.
head up. Kemudian selanjutnya refleks. Nah, ini refleks pada bayi. Itu refleks termasuk juga kapan hilangnya. Kenapa? Refleks yang menunjukkan kelainan, contohnya harusnya refleks Babinski itu hilang 6 bulan. Kalau nggak salah, coba lihat. Dan 6 bulannya 12 bulan ya, 12 bulan. Nah, kalau orang dewasa ada refleks Babinski, maka dia mengalami gangguan di otak. Biasanya seperti itu. Routing refleks dan lain sebagainya. Ini pokoknya pahami ini refleks. Kemudian kenapa vitamin D? Ini sudah karena vitamin tidak bisa dibentuk. Kemudian TFU, kemudian counseling, keluarga, adaptasi postpartum, triase wajib paham, triase bencana dan triase gadar, gawat darurat. SPSP nanti saya kasih presipitasi presipitasi dan predisposisi, ya jangan lupa ada banyak soal yang diulang-ulang. Nah, kalau yang banyak yang mirip dengan soal-soal Kanduru ya. Nah, di sini ada soal mirip betul dengan soal, ada beberapa soal sama persis kata-katanya. Nah, kalau ini untuk nih ada soal dari P3K nih, hampir mirip betul dengan soal Kanduru. Kemudian IGD Gadar yang harus benar-benar prinsipnya dipahami. Gadar itu dari milih ABC, airway, breathing, dan circulation itu harus menjadi utama. Ya, ini anak, ini anak usia 5 tahun. Ya, usia yang lainnya bagaimana? Nah, saya sudah menyiapkan lagi nih jenis permainan 1 tahun yang cocok apa, 2 tahun apa, sampai dengan anak 6 tahun. Itu sudah saya siapkan sebaik-baiknya. Kemudian dehidrasi pun, derajat dehidrasi, pemberian cairan Jun harus jadi bagian yang harus teman-teman pahami. Pijit oksitosin juga sudah. Kemudian ada registrasi, tadi lisensi registrasi itu harus paham. Kemudian Sigbrempred juga ada id, ego, dan super ego sudah saya siapkan. Kemudian fase penyembuhan luka dari mulai hemostasis sampai dengan remodeling, gitu ya. Sampai dengan penyembuhan luka maturasi ya. Ini yang belum saya, yang sebelum ini silakan dikerjakan ya tahapan input, perawatan kolostomi. Ini dikerjakan saja dengan menggunakan ChatGPT dicari ya. Ya. Kemudian prakter dan lain sebagainya ini sebagian sudah dipahami. Ya, harus sudah dipahami ya. Nah, soal-soalnya ada sebagian soal, ada yang lainnya ya. Nah, ini SOP perawatan luka selalu muncul, ingat lihat. Perawatan luka, halusinasi terlalu muncul. Waham, kemudian germas, jangan lupa komunitas. Kalau uji teh jangan, nggak usah, bukan bagian Anda. Nah, ini data tingkat apa di sini nih? Upaya kesehatan primer, sekunder, dan tersier ini juga ada. Ya, ini posak nggak usah. Komunikasi terapeutik ya juga ada, tolong dipahami juga. Jangan lupa. Baik, ini yang bisa Anda baca, tapi nanti saya akan memberikan terkait dengan materi yang lainnya. Sebentar, saya cek dulu materinya. Ringkasan tar jiwa, mana jiwa ya? Nah, penjelasan. Oh, ringkasan SP. Bentar. Oke, ringkasan SP saya akan kasih ke teman-teman ya. Untuk ringkasan SP saya kasih ke teman-teman. Ini yang ini ringkasan SP itu yang ini. Nah, bentar, ini saya stop dulu. Masuk yang ini. Nah, yang ini ringkasan SP itu yang ini.
Nah ini ya, nanti saya kasih Pinjam mama ini dasar boleh? SP. Boleh dia sebentar ya pas begini. Oh, kok ada yang ngobrol. Ya, ini materi yang harus kekerasan, ini tolong dipahami terkait dengan SP1 dan lain sebagainya, juga termasuk juga SP keluarganya. Pasien dan keluarga itu harus dipahami. Di keluarga berapa apa saja, di pasien apa saja. Itu harus teman-teman pahami. Jangan lupa ya, jangan lupa. Baik, itu nanti ini saya share ke Anda langsung hari hari ini saya share supaya salah, supaya saya tidak lupa, supaya saya tidak lupa. Ini satu, silahkan dipahami oleh Anda. Boleh, sekarang kita masuk sebelum masuk ke materi etik. Sekarang kita masuk ke etik. Boleh kalau ada yang bertanya boleh sampai di sini. Boleh, silakan saya buka. Ininya sudah, materinya sudah diberikan, SP Jiwa sudah, draft penjelasan FR juga sudah diberikan. Silahkan dibaca. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Kalau ada yang tanyakan, boleh. Siapa dulu yang bertanya? Boleh. Kalau ada yang bertanya, boleh teman-teman. Atau ada yang punya FR yang terbaru, boleh. Kalau mau tanya, misal bagian posyandu, bagian penyuluhan, di kan meja 4. Tapi kalau di draft, penyuluhan itu di meja 4 ya. Balik lagi meja 4, jangan lupa. Saya paling salah itu saya. Meja-meja satu apa pendaftaran, yang kedua penimbangan, ketiga ya, ketiga apa? Ketiga teman-teman. Salah, kembalikan aja ke ini. Cek di ini. Bentar. Pengisian KMS. Keempat adalah pemeriksaan ya, keempat. Keempat adalah penyuluhan atau pemeriksaan. Penyuluhan ya. Penyuluhan, kelima pemeriksaan. Udah gitu ya, empat penyuluhan. Nanti mungkin itu salah, salah ke cashwork ya. Tetap kembali ke sana. Oke, sip. Oke, konsel ya, namanya konsel imunisasi, pelayanan lah ya, pelayanan KB dan lain sebagainya itu meja 5. Oke, ada lagi? Boleh. Atau ada yang punya FR, silahkan boleh. Kalau saya sudah memberikan tuh FR-nya, sekarang tinggal Anda FR-nya apa yang Anda dapatkan. Boleh di-share, nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke materi etik, ya, materi etik. Silakan teman-teman, silakan, silakan. Kalau ada lagi, baik, coba cek. Oh ini pasien keluhan, coba lihat ya. Pasien dengan keluhan hasil ronsen kardiomegali. Kardiomegali ya, kardiomegali berarti ada pembesaran jantung. Kemudian tekanan darahnya tinggi. Tunggak kiri, udim ya, tungkai. Oh ini hipervolemia ya, hipervolemia.
Kemudian pertanyaan tadi kalau seperti ventilasi kari masih belum nyambung. Pertama kali yang dilakukan adalah kalau kita lihat dari ini aja Kak dulu Kak. Dari lihat ini dari nanti saya share untuk takut saya salah. Kita share yang dari bentar. Yang AHA ya, bentar. Saya share yang AHA dulu kalau begitu. Bentar dulu, saya share yang AHA dulu. AHA, 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 AHA sudah punya belum? Yang AHA, AHA mana AHA? Oh, oh ini nih. Nah ini CPR, jantung algoritmanya. Lihat di sini mulai oksigen, pemasangan CPR ya, berikan oksigen. Ya, berikan oksigen artinya kan kita sudah mulai nadi karotis ya. Berarti udah mulai duluan, mulai CPR kan judulnya mulai CPR dulu. Kalau CPR kan di dalamnya ada kompresi dan pemberian oksigen, baru pemasangan monitoring kan di sini monitor, baru kemudian apakah memang layak diberikan shock atau tidak. Nah, itu penting dan ini nih yang harus teman-teman pahami, kuasai ini. Yang ini nih, jangan lupa ini yang kualitas ininya. Nah, ini. Kalau atau PT atau PF itu DC shock gitu ya. DC shock kemudian kalau bukan kalau asistol PA itu hanya diberikan epinefrin segera. Nah, ini dosis-dosis yang di sini ada. Ini Anda sudah punya belum? Sudah punya belum, teman-teman? Terus maaf, tidak terlihat. Kalau belum, saya share ya. Saya share. I- Pahaminya ke sana, teman-teman ya. Kita kembali lagi ke sana. Jadi kalau kita lihat di sini, mulai CPR, berikan oksigen, kan tetap aja kan dari awal tuh kompresi dulu, C-nya dulu, C airway, compression airway, gitu kan. Berarti itu kompresi dulu, baru pasang itu, ya. Kalau tidak ada nadinya, ya tentunya, ya. Nah ini coba perhatikan tekanan kuatnya 5 inci, minimalis interupsi, hindari ganti kompresi tiap 2 menit, ya atau kompresor atau orang yang mengompres atau yang menekan. Ya, kemudian perbandingan kompresi dengan ventilasi, kemudian bipasi sekian joule, kadang-kadang ditanyakan juga dosis epinefrin, amiodaron, itu ya. Ini pahami ya. Sudah saya share ke materi. Silakan yang lainnya boleh. Silakan yang lain, pertanyaan lain atau nggak kelihatan barusan? Bentar. Saya ulangi. Nggak kelihatan ya? Saya ulangi, kok tidak kelihatan? Oke. Baik, saya ulangi. Coba perhatikan di sini. Algoritma henti jantung dewasa. Mulai CPR. CPR itu ya dari awalnya dari DRABC, DRCAB ya dari CAB, raba, kemudian rabanya dulu, Lukvia and Listan, baru kompresi kan, kompresi baru kan oksigen, baru dipasang. Jadi tetap mulai CPR dulu ya. Karena sebelum melakukan ritme itu kita ngecek dulu apakah masuk apa apakah dispiti dan lain sebagainya. Ya kenapa? Karena takutnya ke sini. Kalau sini kan tiga kompresi terus kan, ini kompresi terus kan, ini dikompresi terus. Kalau tidak ada bukan PT atau VF itu kan dikompresi. Berarti sama. Jadi sebelum memberikan shock itu adalah kompresi dulu karena sudah mulai CPR. Nah, ya. Ya, kemudian, nah ini juga pahami ini kualitas CPR yang baik, energi defiib berapa, kemudian obatnya, kemudian saluran napas itu basi. Ini juga pahami nih, ini wajib dibaca ini wajib. Ini wajib dipahami ini. Sudah saya tandain ini wajib dipahami. Kemudian, nah ini opium. Kalau kena opium atau
Opium itu obatnya apa? Obatnya berarti dikasih nolakson. Jangan lupa ya, kasih nolakson. Oke. Ini coba saat berjaga di IGD, dokter sedang sibuk menangani pasien yang lain. Dokter menginstruksikan ke perawat untuk memasang ETT. Nah, coba lihat pertanyaannya apa aja. Memasang nanti tetap eh, ini belum belum semua nih. Pokoknya kalau misalnya terkait ETT walaupun kita bisa, tapi tetap harus kita mendampingi dokter atau minimal dokter melihat dulu baru dipasang ETT. Kenapa? Walaupun perawat bisa, tetapi eh, memasang ETT adalah bukan kompetensinya perawat. Jadi tetap perawat harus didampingi walaupun ia melakukan Anda itu ya. Itu tergantung juga kecuali kalau memang sudah ada surat kontrak boleh Anda dipersilahkan kecuali jangan sampai nanti Anda melakukan ya yang tidak sesuai. Itu sudah ada tuh teman-teman di buku sudah di e-book sudah saya tuliskan itu. Sudah saya tuliskan itu. Silahkan dibaca e-booknya, dibaca e-booknya. Ayo yang lainnya, yang lainnya boleh bertanya lagi. Terutama bagi yang mau besok ujian, boleh sekarang bertanya. Silahkan, saya tunggu ya. GOP, kita lihat lagi IGD, TAK mestinya berapa lama? Nah, ini lamanya ya. Lamanya 20 sampai 60. 20 sampai 40 itu yang baru. Yang baru. Jadi kalau yang sudah lama itu bisa 2 sampai 60 sampai 120. Itu sudah ada kah di atas? Standarnya 20 sampai 40 bagi yang baru loh ya. Tergantung. Tapi kalau yang sudah lama bisa sampai 2 jam. Skor keluarga, besok skor keluarga nanti tapi nanti saya bahas juga keluarga, scoring di keluarga. Ya, oke, nanti saya bahas. Yang lainnya, oh, tentang BPJS, oh nanti kita bahas. Setelah ini kita bahas undang-undang. Kalau BPJS kemarin ada nggak? Perasaan nggak ada nih untuk tahun sekarang BPJS. Kalau undang-undang ada undang-undang KDRT terkait dengan KDRT dan undang-undang nomor 17 tahun 2023 terkait dengan kesehatan itu ada ya. Kalau yang lain boleh. Kalau yang punya nanti share share saja nanti saya buatkan catatannya. Kalau yang punya silakan share ke saya nanti saya buatkan catatannya dan catatan itu saya share lagi ke Anda ya. Nanti saya bantuin Anda mencari jawaban. Silakan kalau punya. Baik, karena ini sudah ya. Ini sudah saya berikan ya. Sudah saya berikan menghitung kebutuhan cara cairan hipertermi coach. Oke, nanti kita cek ya. Balan cairan ya. Berapa persen naiknya untuk kebutuhan cairan? Kalau 1 derajat naiknya berapa persen? Ada yang tahu masih ingat? 12%. Jadi kalau kebutuhannya 1.500, 2 tambah 12% dari kebutuhannya itu aja. Dari mana? Ya udah, kita kebutuhan maintenance-nya berapa? Maintenance-nya misalnya 12 kilo. Berarti 12 kilo berapa kebutuhan cairannya? 12 kilo berapa kebutuhan cairannya? 12 kilo berarti kita pakai ini aja. Pakai mana? Holiday segar. Yang gampang pakai holiday segar. Berarti 2 kali 5 itu 100. 2 kali jadi 1.100 tambah 12 persennya. Ya, ya ikut TAK 5 sampai 10 benar.
tergantung bukunya. Ini sudah saya otak-atik juga tergantung bukunya. Apa peaknya apa itu 58 atau 60 langkah? Apanya? APN? Pak, APN jangan ada yang 64, ada yang 58. Sekarang udah nambah 64, Kak. Yang penting jangan dipakai peak-peaknya kayak gitu. Penting pakai logika aja. Karena tambahannya dokumentasi, ininya, dan lain sebagainya. Kalau APN ada yang 64 malah. Nah, cara tahu soal yang baru yang lama. Jadi gini, Pak, kalau kalau di D3 itu kan banyaknya tindakan. Tindakan itu kita pakai logika aja. Misalnya contoh, bayi setelah keluar itu pasti suntik oksitosin sebelum mengeluarkan plasenta. Ya, kenapa? Karena untuk merangsang uterus supaya plasenta keluar gitu. Itu kan standarnya kayak gitu. Itu aja. Kalau Apgar itu wajib, itu wajib. Kalau itu nanti besok kita bahas di anak ya. Kalau sekarang kita di luar itu. Ya, tapi kalau mau bertanya boleh. Mau bertanya boleh. Oke, silakan. Kalau ada tanya lagi. Kalau tidak tanya kita masuk mana coba. Nah, nah, kita masuk ke sini. Nah, walaupun judulnya manajemen, tapi emang di manajemen sih. Nah, kita masuk sini dulu. Ini kayaknya sudah pernah saya berikan bagi teman-teman yang ikut bimbel. Besok tetap jam 19. Tapi kalau misalkan Anda punya punya FR dan Anda pusing, ya udah kirim ke saya nanti saya bikinin, nanti saya share. Nah, besok sama pukul 19. Baik, nah ini etika yang harus teman-teman pahami. Ya, etika harus paham. Kemudian gaya pemimpinan, kalau gaya pemimpinan nggak terlalu, tapi ini MAKP. Nah, nah ini ya harus paham, autonomi, menghargai hak pasien. Ini soalnya keluar berapa biji ya? Ada yang tahu berapa biji? Ada orang yang mengatakan berapa biji? Ada yang dua, ada yang satu, sampai dengan ada yang lima ya. Jadi tolong, karena banyak benar, nah tolong dipahami satu persatu yang harus benar-benar paham. Tidak boleh ada yang tidak paham. Silakan diberi kesempatan 1 menit untuk paham. Artinya, autonomi, artinya apa, dan lain sebagainya. Itu harus benar-benar teman-teman kuasai. Silahkan teman-teman, pahami dulu sebelum kita lanjutkan. Oke, sudah? Sudah. Kok responsibility itu tanggung jawab, tapi kadang nggak ada. Responsibility itu nggak ada. Di etik nggak ada. Responsibility itu tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab masuknya ke accountability, ya. Responsibility nggak ada. Oke, sudah ya berarti. Nah, kita mulai. Yang pertama, ada otonomi. Otonomi itu berangkat dari bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk memutuskan keinginannya sendiri, sehingga dia bisa melakukan, dia bisa eh, me- memberikan atau membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, itu terkait dengan otonomi, ya. Jadi di sini kalau otonomi itu ada kata-katanya memilih. Nah, ini kata-katanya bahwa dia memberi kesempatan, ada pemberian kesempatan untuk memilih. Coba bandingkan begini. Seorang perawat memberikan kesempatan kepada pasien sebelum melanjutkan tindakan, apakah ingin berdoa dulu atau langsung melanjutkan tindakan. Itu yang pertama. Yang kedua, perawat tersebut
Mengajak pasien untuk berdoa, selalu mengajak pasien untuk berdoa sebelum melakukan tindakan. Mana yang nomor A tadi itu yang pertama, nomor B yang barusan. Yang otonomi yang mana otonomi? A atau B? Yang otonomi A atau B? Yang otonomi adalah yang A, ya. Yang B itu adalah terkait dengan akuntabilitas. Jadi selalu ada kata selalu. Ada kata selalu itu berarti dia menjalankan SOP selalu. Oke, clear ya sampai otonomi dan accountability bedanya ya, bedanya. Kemudian justice. Justice berarti tidak membeda-bedakan lah, gampangnya adil, tidak membeda-bedakan. Kemudian beneficient. Beneficient itu untuk meningkatkan kesehatan secara umum. Ya, terkait dengan promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan. Jadi kalau menjalankan tugas sesuai dengan SOP itu adalah accountability, tetapi kalau setelah accountability melebihi accountability maka adalah beneficient. Contoh, pasien itu pada saat pasien melakukan tindakan sudah selesai semua tindakan di HD, maka itu adalah accountability. Semua tindakan yang dilakukan sudah selesai, berarti accountability. Tapi sambil menunggu pasien melakukan hemodialisa, perawat memberikan penyuluhan terkait dengan peningkatan kualitas hidup. Nah, itu beneficient. Kemudian perawat menghentikan mesin HD karena adanya jendalan yang takut akan menjadi emboli ke paru-paru. Maka tindakan itu adalah non efisien yang menghentikan dan ini ya. Kemudian fidelity, fidelity menepati janji. Contohnya kalau misalnya Anda datang ke ruangan di sana ada pasien mengatakan jangan sampai keluarga saya tahu, maka Anda keep promise menepati janji, memegang janji ya. Jadi Anda pada saat ada orang yang nanya diagnosanya apa, Anda eh, tidak menyatakan apa adanya, tapi Anda mengatakan bahwa saya bukan wewenang saya dan lain sebagainya. Tapi Anda harus memegang janji ke si pasien itu. Kemudian confidentiality terkait dengan dokumen. Dokumen pokoknya apa yang bisa menjadi aib bagi pasien dan itu dilanggar maka itu namanya confidentiality. Contoh, lupa menurut sampiran pada saat kateter itu aib orat itu ya. Lupa eh tidak sesuai yang aib dan menyebalkan. Contoh misalnya perawatan luka gangren di pinggirnya sedang makan tapi tidak menutup sampiran kan itu bisa menyebabkan perasaan gak enak pada pasien yang di pinggirnya. Nah, itu confidentiality termasuk juga identitas. Tidak disamarkan. Misal Tuan Hendy jadi Tuan H itu benar. Tapi kalau misalnya moto-moto dan lain sebagainya itu sudah di luar kehendak. Di gaya kepemimpinan boleh dibaca. Kemudian metode tim juga silahkan dibaca. Dan ini kalau tidak salah ini sudah saya berikan ke teman-teman. Sudah ya, ini sudah diberikan ya. Nanti di belakang-belakangnya ada pertanyaan. Nah, bor dan lain sebagainya sudah saya berikan di sini ya. Oh ya, ini juga ada terkait dengan jamnya. Kategori satu, ya dari 2, kategori 3, 4, dan 5. Tingkat ketergantungan menurut si Hanson ya, menurut Hanson. Itu teman-teman terkait dengan etik boleh ditanyakan, boleh kita diskusi terkait dengan etik, masih etik. Yo, boleh. Mudah-mudahan jelas dan etik. Coba kalau ada yang sudah punya etik ada di ujian, ada nggak? Ada yang tahu di ininya?
Boleh bertanya, silakan teman-teman kalau ada yang tanyakan. Kena plebitis. Kalau misalnya kalau misalnya untuk mencegah terkena plebitis, jadi perawat mengganti infus di tangan yang lain itu normal, normal. Tapi ini kan sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi berarti bukan 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 normal lagi. Kalau plebitis itu sudah kegiatan, jadi lebih kepada protap, melakukan protap berarti terkait dengan akuntabilitas. Bisa. Yang lengkapnya coba coba Kak, yang lengkapnya gimana Kak? Infus terkena. Jadi pernah mengganti infus di tangan yang lain, termasuk kode etik yang mana accountability, kalau accountability SOP kalau ada itu kan pelebitis harus pindah, itu SOP-nya gitu kan. Pelebitis pindah itu SOP itu akuntabilitas masuk. Beneficient enggak. Akuntabilitas dengan non efisien. Kenapa non efisien? Karena bisa sepsis misalnya. Bisa. Tinggal konteks kalimatnya, apakah soalnya hanya segitu atau bagaimana? Kalau segitu, kalau saya karena itu adalah protap, melaksanakan protap, kalau ada yang terkena plebitis harus dipindah, itu lebih cenderung ke akuntabilitas. Kalau non efisien itu mencegah, lebih cenderung mencegah. Mencegah contohnya kalau misalnya tidak ada accountability, maka pilihannya non efisien ya. Mencegah lebih parah itu bisa. Tapi kalau selama ada pilihannya akuntabilitas, karena itu protapnya harus seperti itu, maka menurut saya itu hanya melaksanakan protap saja. Kecuali kalau misalnya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, maka dipindah. Sudah ada tanda-tanda mengarah ke sono, misalnya dipindah. Jadi tapi kalau misalnya masih ada akuntabilitas, kalau itu bukan protap, itu benar-benar protap. Menjalankan protap adalah akuntabilitas. Gitu. Coba kalau ada yang lain, teman-teman. Kalau norma itu pencegahan lebih cenderung kepada pencegahan. Kalau sudah terjadi, memang dia merugikan pasien, ya merugikan pasien. Tapi tindakannya bukan merugikan pasien, tapi memindahkannya. Yang jadi masalah memindahkannya. Memindahkan adalah bagian dari SOP untuk penanganan liability. Jadi saya lebih cenderung ke sana. Confident, confidentiality. Ya, pokoknya rahasia-rahasia itu confidentiality aja. Oke. Misalkan perawat melakukan balutan yang steril untuk mencegah adanya plebitis. Ah, itu non efisien itu. Karena ada pencegahan, kata-katanya ada kata pencegahan. Yo, yang lainnya teman-teman boleh. Jangan lupa besok pukul 19 lagi ya. Oke. Yang lainnya teman-teman. Yang lainnya boleh kalau ada pertanyaan. Oke. Kemudian sebentar, selanjutnya kita masuk ke sini. Sebentar ya, KPR komunitas. Nah, mana?
Omni. Sambil ini, kalau ada yang bertanya, ditanyakan boleh. Nih, yang penting ya ini juga nih teman-teman. Hukum nih sekarang. Kita masuk ke sini. Sambil saya nunggu pertanyaan yang lain. Pasien keluarga menolak tindakan. Kalau menolak itu udah otonomi. Otonomi. Pokoknya pasien menolak. Otonomi itu melakukan atau tidak melakukan. Menolak atau menerima itu otonomi. Keluarga menolak sudah jelas. Pasien dan keluarga menolak. Tindakan edukasi lalu diedukasi ulang. Pasien dan keluarga mau termasuk otonomi, mau tidak mau itu otonomi. Cuma lebih masuknya kepada informed consent. Jadi lebih cenderung kepada counseling sononya. Nah ini ya, ini bahwa prolegnas dan lain sebagainya. Oh, malah ke sini. Nah ya, kemudian ini tidak usah dibaca. Kemudian ini peserta meaningful. Kemudian ini tidak usah, ini tidak usah. Ini undang-undang akibat adanya undang-undang nomor Omnibus Law ya. Maka undang-undang 11 undang-undang ini dicabut. Wabah, kedokteran, kesehatan, rumah sakit, penduduk kedokteran, jiwa, tenaga kesehatan, keperawatan, karantinaan, dan kebidanan. Itu dicabut semuanya. Sistematikanya ini. Kemudian ini pasal 28H Undang-Undang 1945, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang sehat layak, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum. Ini yang pentingnya tuh di sini. Kalau ini upaya kesehatan silakan dibaca dari mulai ini nih coba lihat. Upaya kesehatan ini terkait dengan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan paliatif. Jadi ada tambahan di paliatif untuk perseorangan. Di kelompok juga ada usia paliatif. Jadi kalau paliatif itu baru muncul sekarang ya sisa ya yang baru itu di paliatif. Kemudian sumber daya kesehatan, kemudian nah, ini hak dan kewajiban. Nah, ini jangan lupa, ini setiap orang berhak dan lain sebagainya. Nah, hak dan kewajiban itu tidak berlaku nih. Pentingnya nih, tidak berlaku nih. Ya, tidak berlaku pada KLB atau wabah. Jadi tidak tidak buat nggak harus misalnya kita misalnya ada dia COVID, kita nggak usah di apa ditutup-tutupi kerahasiaannya. Nah, sebarkan saja ini COVID. Jadi supaya orang lain tahu, supaya ada efek pencegahan. KLB, masa kalau ada KLB atau wabah atau bencana kita harus disembunyikan kan nggak boleh seperti itu juga, itu kan. Ya, tidak berlaku ya, seorang yang secara cepat menular, ya. Kemudian tidak sadaran diri dalam keadaan gawat darurat, seorang yang mengalami gangguan jiwa berat, tidak cakap dan lain sebagainya. Hak. Nah, ini tadi hak itu tidak berhak pada saat ada KLB dan wabah. Yang lainnya norma ya. Jadi yang dibedakan cuman itu. Itu yang pahami. Kemudian ada 24 upaya kesehatan. Kemudian kalau obat mungkin enggak ya, terkait dengan obat enggak. Rumah sakit nah di sini bahwa harus mempekerjakan yang tidak memiliki dilarang memperkerjakan tenaga medis yang tidak memiliki izin praktek. Berarti surat SIP ya SIP no surat SIP itu harus punya.
Nah, kemudian puskesmas juga nih. Kemudian fungsi puskesmas juga ada. Kemudian naik. Nah, di sini perencanaan tenaga medis. Nah, pendaya gunaannya yang penting itu ini nih yang penting. Ini STR, STR itu seumur hidup, berlaku tidak berlaku pada ini. Medis, kemudian SIP, SIP berlakunya 5 tahun ya, SIP dan bisa diperpanjang, dicabut apabila ini ya. Ini STR ya yang sudah terbit, bagaimana sudah terbit juga silakan dibaca. Ini diwajib dibaca ya, ini wajib dibaca. Kolegium, konsil. Nah, tadi konsil yang ditanyanya konsil, kemarin konsil kerjanya apa, kolegium kerjanya apa, itu pun ditanyain. Kemudian pengaduan dan lain sebagainya. Oh inilah, nggak usah lah, nggak usah ditanya, nggak usah dia pahami. Yang itu aja, yang biasa akan Anda lakukan itu yang dipahami saja ya. Nah ini, restoratif justice itu ya. Oke. Kalau ini kayak enggak. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan undang-undang, teman-teman, silakan. Kalau ada yang pertanyaan, boleh. Undang-undang keperawatan itu nggak akan muncul, Kak. Karena undang-undang keperawatan tadi sudah dianggap tidak dianggap tidak berlaku kan sudah dijelaskan tadi. Undang-undang keperawatan dianggap tidak berlaku dengan adanya Omnibus Law ini. SIP itu surat izin praktek yang dikeluarkan oleh tempat kerja ya. Coba cek. Oh, SIP. Kalau SIPP surat yang dikeluarkan oleh mau pelayanan publik. Apa itu istilahnya itu? Kalau SIP dikerja dan SIP hanya untuk bekerja di satu tempat. SIP. Nah tadi. Nah ini. Nah, ini lihat. Undang-undang dicabut. Nah, ini kan diberlakukan undang-undang dicabut. Undang kesehatan dan orang keperawatan yang dicabut. Nah, nomor 38 2024 dicabut ya. Nah, dinas penanam modal perizinan itu ya. Kemudian ini SIP mana ya tadi SIP itu? Nah, ini SIP. Nah, di sini SIP mana? Medis harus memiliki SIP. Tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib diterbitkan oleh pemerintah dan kabupaten kota tempat tenaga medis bekerja. Kalau SIPP terkait dengan praktek perseorangan. Perseorangan itu kalau Anda buka praktek mandiri keperawatan, itu adalah SIPP. Ya, SIPP kalau Anda sudah kerja mengajukan lagi ke tadi DPMPTP TSP itu mengajukan lagi. Kalau nggak salah 5 tahun juga ya. Kalau nggak salah 5 tahun juga. Ada yang ide yang lain, teman-teman? Yang menarik bahwa di dengan terbitnya Omnibus Law itu, dengan terbitnya Omnibus Law itu, PPNI bukan lagi organisasi tunggal, bukan lagi organisasi tunggal untuk profesi. Bisa yang lain mendirikan profesi yang lain.
Silakan yang lainnya teman-teman. Ya SIPP 5 tahun Kak diajuin ke Pemda. Benar. Siap. Yang lainnya ayo terkait dengan ini. Ayo yang lainnya. Itu kayaknya yang sering termasuk juga undang-undang yang kalau undang-undang KDRT, nah itu sudah ada saya di e-book tadi ya, silakan dibaca. Sudah saya siapkan di e-book. Walaupun saya tidak tampilkan di sini, tapi sudah saya siapkan di e-book. Semuanya sudah bisa mendownload e-booknya, sudah? Siapa yang sudah download? Undang-undang terkait ADRT, saya print juga. Bagus, bagus. Jangan juga di print, dibaca. Woi, aman, sip. Kalau yang belum ada isinya, coba cari di kalau di ChatGPT. Kalau Anda nggak ngerti bikin prompt, nanya di grup. Nanya di grup bagaimana cara menggunakan ChatGPT yang benar supaya jawabannya benar gitu. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, apa ini? Terkati apa? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Boleh teman-teman? Oke, kalau tidak ada kita pindah lagi. Oh, ada sih ada. Oh, untuk 17 dan 23 muncul. Tapi UU 17 tuh muncul di apa dia? Muncul apa ini? Saya terhalangi. DPR. Ini kan Undang-Undang nomor 17 ini. Yang sedang kita bahas itu Undang-Undang nomor 17, Kak. Ini Undang-Undang nomor 17 yang sedang kita bahas. Oh, yang Undang-Undang Kesehatan ini 17. Ini Undang-Undang nomor 17 ini. Undang-Undang nomor 17. Coba aja di sini nih, coba kita cek ya. Undang-Undang nomor 17 2023. 2023. Sebentar, kita lihat. Undang-undang. Mana persen saya punya. Ini sama loh ya dengan yang di sini yang kita bahas juga di Undang-Undang 17. Bentar. UU. UU. Ah, ini. Stop share. Kita masuk ke sini. Nah, ini 17. Nah, kalau di sini kita cari apa? Tinggal cari aja. Ada di tab kok nomor 1. Konsil juga di sini tinggal ketik aja nih. Undang-undang ini juga sama. Ketik aja konsil nih. Konsil di sini nih konsil. Konsil, no, ketik. Klik aja konsil. Tuh, konsil itu adalah mana? Nah, ini konsil adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen, meningkatkan buku praktik kompetensi tenaga kesehatan. Di sini lembaga, di konsil lagi, konsil lagi.
Kemudian nih, tentang konsumsi banyak nih, pendidikan, evaluasi kompetensi. Nah, evaluasi kompetensi melibatkan menteri menyelenggarakan urusan penelitian di bidang pendidikan konsil dan kolegium. Ini konsil, STR. Nah, sebagai dimaksud, nah, setiap tenaga medis akan menjalankan praktek wajib memiliki STR. STR sebagaimana dimaksud ayat 1 diterbitkan oleh konsil atas nama menteri. Nah, ini kan sudah ada nih. Oh, kan? Berlaku seumur hidup kan tadi sudah. Nah, gitu ya, konsil. Kemudian jenis tenaga kesehatan. Ini udah nih. SIP. Nah, ini untuk mendapatkan SIP sebagai dosen ini tenaga kesehatan harus memiliki STR dan tempat praktek. 5 tahun berlakunya sama. Jadi yang kita omongin tadi adalah Undang-Undang Nomor 17, walaupun ya Undang-Undang 17 kan omnibus lama juga itu kan. Gitu teman-teman. Jelas ya, mudah-mudahan jelas. Oh, ini katanya saya belum dapat. Baik, saya share juga ke Anda supaya supaya nyenyak tidur. Supaya nyenyak tidur. Supaya nyenyak tidur, no. Sudah saya share. Konsi udah lanjut lain. Oke. Yang lain, ayo yang lain. Ayo, yuk, yuk, yuk. Bentar, belum saya share nih. Ya, gitu ya. Ini sudah terkait dengan SIP, SIPP. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan tadi nggak keburu di Zoom sekarang, Anda boleh nanya di grup Minggu Senin ya. Anda tanya di grup Minggu Senin. Boleh bertanya di sana. Nanti kita diskusi di sana. Kebanyakan masuk tiap orang apa aja. Itu tadi nanti yang kebanyakan yang masuk tiap orang itu tadi 5 perasa tertinggi. Oksigen, perawatan luka, NGT, kateter, selagi apa nyuntik ya gitu ya. Kemudian komunitas itu yang paling tinggi, etik yang etik banyak, promosi kesehatan juga ada, kemudian budaya juga ada. Pokoknya kalau di budaya nanti saya jelasin di budaya untuk melihat ini apa FR jiwa pakai SP yang terbaru apa lama. Bedanya baru yang lama kan sedikit bedanya di halusinasi saja. Halusinasi yang baru itu pakai obat ya. Obat ya. Kalau dua bedanya hanya gitu aja. Mana yang baru aja coba cek yang baru. Ya, itu sudah saya share tadi yang tadi sudah saya share ya. Coba takut saya belum share. Ringkasan SP Jiwa sudah saya share ke teman-teman. Ya, udah. Oke. Ada lagi teman-teman? Boleh kalau misalnya nggak sempat nanti kalau keburu kututup ininya, keburu kututup Zoom-nya, Anda boleh nanya di grup. Boleh nanya di grup. Gunakan grup sebaik-baiknya. Kita bisa diskusi banyak di sana. Paham ya, teman-teman? Dan kita tinggal masuk ke mana? Kita masuk ke apa tadi? Coba saya cek dulu ya. Materi pokok peka budaya ya. Kalau peka budaya dan peka budaya, bentar. Peka budaya mana? Perasaan punya peka budaya. Ini soalnya
Apa aku tahu ujian jangan EKG dong. EKG yang mana? EKG yang mana? Coba coba tulis aja. Anda nggak ngertinya yang mana? Nanti saya jelasin. Sebelum ke EKG ke sini dulu ya, teman-teman. Ke peka budaya dulu. Mana yang nggak ngertinya mana di EKG tulis. Apa yang nggak ngerti nanti saya jelasin. Peka budaya. Ke peka budaya apa ini? Hanya mengerjakan saja. Oke, nanti saya share setelah ini ya. Setelah ini. Peka budaya. Ini peka budaya itu etika juga ada. Nilai etik, prinsip etik. Budaya dalam perawatan. Nah, ini Suhaimi. Ini perawat profesi. Sama, maksudnya juga sama. Mengenai musuh moral, praktik perawatan, strategi. Nah, ini menurut anak. Kemudian tujuannya, pendidikan etika, nilai-nilai etik. Ada di sini estetik, altruism, equality, freedom, human dignity, justice, truth. Kemudian ini prinsip-prinsip etik, ini berbuat baik, keadilan, justice, kerahasiaan, akuntabilitas. Kemudian peka budaya sebagai sifat non fisik seperti nilai, keyakinan, sikap, dan kebiasaan dibagi yang dibagi bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan ke satu generasi-generasi berikutnya. Asuhan budaya adalah konsep menjelaskan pemberian asuhan melintasi batasan budaya, konteks tempat tinggal klien, dan situasi yang menyebabkan munculnya masalah sang klien. Asuhan budaya sangat penting memenuhi kebutuhan asuhan. Maka budaya mensyaratkan tiga komponen memiliki pengetahuan dasar, tepat budaya, komponen budaya ini. Kemudian ada ya komunikasi verbal yang mempengaruhinya, proses perawatan kultural nursing juga ada. Nah, itu sih segitu aja. Jadi pada prinsipnya kita harus menghargai budaya. Nanti sudah ada di materi ada yang namanya negosiasi budaya, kemudian restrukturisasi budaya, ada rekonstruksi budaya. Itu sudah saya jelaskan di e-book. Jangan lupa ya, jadi pada konteksnya bahwa kita menghargai budaya pasien. Kalau negosiasi, maka kita menegosiasikan budaya supaya sesuai ya. Sesuai gimana? Sesuai antara budaya kesehatan dengan budaya setempat. Contoh, misalnya persalinan lebih percaya ke dukun, maka kita negokan. Boleh dengan dukun, tapi harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Itu negosiasi, gitu ya. Kemudian negosiasi sudah. Kemudian ada rekonstruksi. Rekonstruksi itu kalau kita membuat budaya baru yang bebas dari asap rokok misalnya, itu budaya baru. Yang sebelumnya budaya yang eh, penuh dengan asap rokok, itu rekonstruksi. Kemudian kalau rekonstruksi, kemudian ada istilahnya restrukturisasi, restrukturisasi lah. Nanti sudah ada saya buatkan ya. Jangan lupa. Ini tentang EKG nih, tentang EKG. Yang ditanyakan paling ini. Yang ditanyakan mana? Nah ini, yang ditanyakan paling juga ini. Mana? Nah, ini yang ditanyakan ini. P1 itu interkosta ke berapa dihitung? Interkosta berapa? Satu, dua, tiga, empat. Interkosta keempat di sebelah kiri, sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Yang P3 itu antara P4 dan
P2, P4 itu di garis clavicula, mid clavicula itu P4 di interkosta kelima ya, interkosta kelima. Kemudian kalau itu yang ke P5 itu di mid anterior axillaris dan yang P6 di mid axillaris interkosta kelima. Ini paling juga variasinya yang ke kiri aja. Ini nah yang ke kanan aja. Variasinya sama aja, cuman tadi arahnya ke sini, sekarang arahnya ke kanan. Tandanya ada R. R itu right ya. Nah, itu ya. Itu ada lagi siapa yang boleh mau bertanya? Nah, ini yang paling ditanyakan juga ini nih. Mana? Yang banyak ditanya paling ini. Nah, ini pahami aja juga ini. Ya, letak kelainan EKG letaknya ini nih. Kalau di lead satu APL, P5, P6 itu lateral. Lead 2, 3 inferior sama dengan AVF. Lead P1, P2 itu septa, P5, P3, P4 anterior. Kalau misalnya P3, P4, P2 berarti anterior septa gitu. Itu aja disatuin aja. Ini sudah kan? Oh, sudah. Terjawab ya Kak ya? Izin Kak Bella. Terjawab ya Kak Bella? Maksudnya yang ini ya? Terjawab ya Kak ya? Terjawab sudah. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Baik, sambil nunggu saya ngambil dulu casan nih, hampir hampir habis ini. PT amiodaron dulu. Amiodaron untuk posisi posisi EKG itu yang gimana Kak maksudnya? Posisi EKG maksudnya gimana? Posisi EKG yang mana? Yang precordial lead atau precordial lead atau limb lead? PT amiodaron dulu apa amiodaron dulu Kak? Amiodaron baru setelah amiodaron baru epinefrin Kak. Coba cek di AHA tadi kan sudah. Cek ya.
Baik. Untuk posisi EKG pasien apakah selain supin bisa sambil duduk juga bisa. Yang penting, yang penting loh ya, yang penting yang EKG itu kan menyimpan leadnya aja yang benar. Mau apa? Polar boleh. Yang nggak boleh prone. Tengkurap itu nggak bisa ya. Tengkurap nggak bisa. Ayo lagi silakan teman-teman. Paling keluar yang ini jarang keluar. Yang saya ini lagi nih yang paling yang keluar terkait ini warna-warna paling warna-warna warna right arm, left arm itu kan ada putih hitam ya kayak gitunya. Walaupun di sininya sudah ada ininya ya, ada tulisannya, tapi tetap itu ya. Itu kalau untuk EKG, nih, soal TO minggu kemarin seorang perawat di ruang-ruang rawat obat suntikan tidak sesuai dosis dengan dokter orang tersebut sang. Ini yang penulisnya adalah ini nih, tidak merugikan, tidak merugikan itu merugikan orang lain, ya, tidak merugikan. Itu jelas merugikan. Kalau jujur itu terkait dengan ini ya. Kalau jujur itu mengatakan apa yang harus dikatakan itu jujur, ya, katakan jujur, ya. Kalau ini kan sudah jelas ini pidana, ini pidana. Kalau pidana itu sudah non efisien ini pidana. Oke, kemudian tahu teori manusia psikososial perbedaan agama dan manusia gak? Nggak tahu saya malah. Coba cek. Kalau psikososial tuh menurut siapa tadi? King ya? Ada tuh materinya. Coba cek di ebook sudah saya siapkan. Perbedaan tuh inti-inti materinya sudah saya jelaskan. Cek aja di sana ya. Teori-teori kebangkit ya. Kalau di D3 emang ada teori keperawatan juga. Coba cek dong. Share-share. Supaya saya nggak salah nanti. Sigmund Freud sosial itu. Id ego yang kayak gitu. Id ego, super ego kan itu ya. Kalau super ego agama di dalamnya moral, etik gitu ya. Manusia terdiri dari id, ego, dan super ego. Itu sudah saya tuliskan itu. Psikososial itu dari Freud, Sigmund Freud. Penilaian instansi apa itu kalau yang itu yang akreditasi ya. Akreditasi itu memang ada. Coba ini saya ke FR-nya. Ada nggak di FR? Penilaian instansi RS. Kalau ada soal-soalnya itu sudah saya siapkan di materi yang 1.000 materi itu sudah ada. Sudah saya siapkan terkait dengan RS. Kalau ada berarti besok saya share. Makanya saya cek dulu mana yang masuk ke FR-nya yang mana. Kalau misal penilaian akreditasi oleh CARS itu masuk, berarti saya harus memberikan besok harus menjelaskan itu. Makanya mungkin teman-teman nanti kalau ada yang kekurangan FR-nya dan Anda menemukan, maka silakan di-share di grup ataupun langsung japri ke saya. D3 tulisnya D3 tulisannya. Ya.
supaya kita bisa menghandlenya besok. Minimal nanti subuh saya jelaskan, pagi-pagi sudah saya berikan ke teman-teman. Ya, ayo yang lainnya teman-teman. Luka bakar, PTM, jangan lupa PTM. Oke, yang lainnya. Coba cek teman-teman yang lainnya mungkin ada atau siapa yang punya SK apa dari FR SKB yang belum saya masukkan silakan langsung ke Japri ya. Nanti saya kerjakan. Saya kerjakan nanti subuh, nanti pagi sudah teman-teman sudah bisa baca. Insya Allah kalau sehat semuanya. Jadi maternitas dan komunitas terbanyak ya benar berdasar komunitas dari dulu komunitas dan maternitas itu paling banyak jiwa. Pokoknya komunitas, maternitas, jiwa itu banyak. Nggak lihat Anda milih puskesmas atau milih apa yang itu paling itu banyak sekali ya. Diulang-ulang, yang maternitas yang mana? Bentar, maternitas. Saya kirim dulu. Bentar, sambil jalan aja. Yang maternitas supaya Anda catatan maternitas. Ringkasan. Nah, ini. Saya sudah share ke Anda. Pahami ini. Minimal Leopard itu benar-benar Leopard selalu keluar. Tolong. Sudah saya share. Kemudian yang menentukan diagnosa sebenarnya besok. Tapi secara itu barusan aspek lega itu yang Undang-Undang nomor 17 itu aspek lega. Hukum lega itu. Kalau menentukan diagnosa besok untuk komunitas dan keluarga besok. Tapi kalau secara umum, cara menentukan prioritas itu begini. Kalau di KMB, masalah utama itu selalu menjadi diagnosa. Masalah utama kita bisa lihat dari keluhan utama. Tuh catatannya. Kemudian kaji itu sudah dibersihkan. Kemudian cara prioritas yang pertama prinsip Gadar. Yang kedua, prinsip sudah saya tulis juga di ibu, prinsip kebutuhan dasar manusia. Nah, yang ketiga data terbanyak. Kalau komunitas, utamakan KLB, utamakan program, utamakan data terbanyak. Jadi urutannya KLB, program pemerintah dan data terbanyak. Kalau kaji kolostomi tadi sudah ya, sudah saya jelaskan. Sudah bersihkan dikaji itu. Kaji apa yang dikaji? Warna, iritasi, kemudian dikasih salep kalau memang ada iritasi, zinc salep biasanya. Silakan teman-teman yang lain, boleh bertanya. Ingat besok tanggal maternitas tadi. Maternitas tadi apa? Maternitas sudah saya share, ya. Nah, bentar. FR, bentar, bentar ya. R. Sebentar.
Survei. Mana sebentar hasil. Ya, harusnya saya ada. Sebentar, saya cek dulu. Belum ketemu hasil survei. Bentar, saya kasih nih, saya kasih karena Anda cek di sini juga ya. Cek di sini juga teman-teman. Saya kasih nih e-booknya. Sudah saya masuk. Oke, saya jelaskan di anak itu maternitas apa saja. Mana barusan pertanyaannya? Maternitas apa aja Leopold? Aspek lega tadi sudah. Kayak yang mana Kak? Aspek lega yang mana? Aspek lega itu yang hukum. Hukum itu yang STR, legalitas, hak dan kewajiban. Itu aspek lega, Kak. Yang Kakak maksud yang mana, Kak? Kalau yang maternitas, Leopold, kemudian Lohea, jangan lupa Lohea. Kemudian tadi ada pertanyaan kalau pasiennya ada lilitan, lepaskan dulu lilitan, gitu ya. Pokoknya APN itu harus paham. APN bukan paham ya, bukan bukan hafal tapi paham. APN harus paham, ya. Ini Kak Bangkit, maksudnya gimana Kak Bangkit? Karena setahu saja yang aspek lega itu hanya undang-undang KDRT. Silahkan dibaca, sudah ada, sudah saya siapkan di e-book. Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sudah kita bahas tadi. Itu saja. Di Undang-Undang 17 itu yang ditanyakan STR, tugas konsil, kemudian SIP berapa lama, SIPP bagaimana syaratnya, kemudian itu saja yang ditanyain. Kalau ada yang lain, boleh. Makanya saya nanya aspek negara itu yang mana? Karena undang-undang keperawatan kan sudah tidak berlaku lagi dengan adanya undang-undang nomor 17 itu. Mungkin mungkin ada penjelasan lain. Berat janin yang pertama menurut rumus apa Johnson ya? Yang kalau sudah belum masuk 12 ya, sudah masuk 11 itu aja yang itu. Itu di maternitas kan sudah nih. Oh, yang 13 saya nggak tahu tuh yang 13. Biasanya yang itu saja. Bentar. Saya cuma tahu yang itu. Itu di maternitas ada, benar. Maternitas. Bentar. Maternitas. Ini yang mana ini? Munculnya yang mana? Bentar ya. Yang PDF. Mana PDF? Oh ini. Sebentar. Ya, coba nanti saya cek coba bentar ya. Ada tiga sih, coba bentar. Saya cek dulu bentar. Maternitas. Ringkasan maternitas. Bentar. Berat janin. 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 Nah, ini masuk. Ini yang biasa yang Leopold 1.
Ini yang biasa bentar. Ada lagi. Saya punya maternitas, maternitas, maternitas. Perasaan sudah lama itu cuma saya jarang dipahami sama saya. Bentar ya. Soal maternitas, modul ginekologi, maternitas. Mungkin kalau ada yang punya maternitas, saya punya, perasaan saya punya. Bentar, bentar ya. Saya cek dulu bukunya. Maternitas. Mana ya? Hmm. Kalau ada yang tahu silahkan boleh ini memberikan masukan. Maternitas. Sebentar. Kalau nggak ketemu, mungkin nanti saya share. Perasaan saya punya masalahnya. Asuhan kebidanan komprehensif. Malah ketutup. Bentar lah, reopen. Bentar teman-teman. Sambil jalan, silakan kalau ada yang lain. Sambil saya nanya, maternitas. Sambil saya nanya, sambil saya nyari materi bukunya. Kuliah MPL maternitas kumpulan. Silakan teman-teman kalau ada yang bertanya lagi. Bentar, satu. Bentar. Belum, bukan yang itu. Bentar. Boleh, boleh kalau ada yang bertanya lagi silakan sambil saya jalan. Nah, kalau nggak bisa saya jawab, nanti besok saya jawab lah. Dicek maternitasnya. Maternitas, nggak ketemu teman-teman. Ya, yang ketemu aja dulu ya. Mana yang ketemu? Oke, oke, kayaknya, oh nggak salah. Dapat dari website satu dua juga ya kuat maternitas. Kalah satu, ya kalah satu, kalah dua. Benar. Kemudian coach, tolong jelasin alat kontrasepsi yang cocok untuk ibu nyusui. Itu sudah nih. Sebentar, sebentar. Itu sudah min mapnya sudah ada. Min mapnya sudah ada. Sebentar, saya cek min mapnya. Bentar, bentar. Min mapnya saya siapkan. Min mapnya. Bentar. Kontrasepsi. Catatan kontrasepsi. Oke. Bentar, bentar. Kontrasepsi. Nah,
Ini ada nih. Nih ada maternitas. Nanti saya share. Ini yang harus paham. Ini. Nah ini yang harus paham teman-teman. Di maternitas itu Anda yang harus paham adalah ini. Pemeriksaan kehamilan, tindakan yang harus dilakukan, tindakan untuk mengurangi nyeri, mencegah perdarahan, leukemia, usia kehamilan, APN, tanda kehamilan, pendidikan kesehatan, pemberian ASI eksklusif, dan pencegahan infeksi puerperium, kelainan dalam kontraksi. Kemudian ini catatan kontrasepsinya. Ini ada tiga catatan yang berkala, lendir, kemudian su- ini senggama terputus, kondom, dan lain sebagainya ini. Kemudian saya juga sudah membuat ini lalu buat nah ini kalender. Nah ini sini ada mempengaruhi, jadi suntikan kombinasi mempengaruhi ASI. Nah, berarti progestin tidak mempengaruhi ASI. Anda sudah punya belum ini? Ini metode laktasi, MOL, itu pemberian ASI, menekan syaratnya, belum haid dan lain sebagainya. Progressin, mini pill, tidak mempengaruhi ASI. Jadi progrestin, itu yang tidak mempengaruhi ASI, termasuk juga implan, kadang tidak mempengaruhi asli. Gitu teman, sudah terjawab berarti ya? Ini sudah punya belum? Ada yang belum punya ini? Materi ini? Ada yang belum punya? Sudah ada di min map ya ada. Ada yang belum punya min map? Nah, sudah. Sudah semuanya sudah disediain. Tinggal baca ya. Tinggal baca. Ya sudah. Terus apa lagi? Kemudian ini maternitas ringkasan. Maternitas ringkasan dari mulai memandikan bayi. Kalau ini memandikan bayi ya. Kemudian waktu APN ini ya. Terminasi. Leopold ini TFU. Tetap aja di sini nih. Makanya itu. No. Saya tetap makanya saya pernah menambahkan yang 13 itu pernah. Cuman saya jarang pakai gitu, jarang nggak umum dipakainya gitu ya. Maka saya penasaran. Ini ya, ini juga sudah ada. Boleh kalau mau nanti saya share. Oke, ada lagi teman-teman? Sebelum besok boleh nanti apa bagian apa yang kamu nafsu makan menurun pengaruh hormon apa itu? Estrogen ya? Estrogen. Oke. Lainnya teman-teman? Besok kalau ada yang ini silakan di-share aja. Kalau takut tidak terbahas oleh saya, tidak terbahas di buku di e-book itu. Kalau tidak terbahas silakan di-share saja. Ya, kalau tidak terbahas di-share aja. Silakan teman-teman. Ya, rekaman dikirim, Kak. Rekaman dikirim. Rekaman dikirim nanti setelah ini saya share setelah ini. Saya upload kemudian saya share rekaman. Oke, berarti kita ketemu besok pukul 19 ya. Tapi jangan lupa kalau Anda punya FR yang terbaru di luar FR yang sudah saya tuliskan di ebook, silakan kirim Japri saja. Yang mana? Min map yang mana? Semua min map. KFV semua min map atau dikirim atau gimana KFV?
Semua oke. Sebentar, saya kirim supaya tenang hidup. Supaya tenang hidup. Bentar, saya kirim. Tahapan balita bermain, jangan lupa. Tahapan balita bermain jangan lupa ya. Kayak soliter, kayak gitu jangan lupa. Soliter kayak gitu, itu jangan jangan lupa. Bentar, sabar ya, semuanya dikirim saja. Waham, usia, tugas kesehatan keluarga, trauma, TFU, tempat tidur, teknik komunikasi, TAK. Kalau TAK dicek ulang karena saya bikinnya belum kemarin sudah lama. Sebar, RAIS, Restain, prinsip pemberian obat, posyandu, no ada posyandu tuh, lansia, domino, keluarga, perdahan persalinan, tonsilitis, penanganan nyeri, leovod, oksigen, nifas, luka bakar, lohea, triase, lepal triase, kunjungan neonatus, kontrasepsi, kemudian NYHA, reproduksi, sebentar, jenis shock, jenis waham, kemudian injeksi, infus, bentar. Kayak kepemimpin HAIS juga jangan lupa. Bandel juga saya kirim. Balan cairan. Asesmen. APP Apgar. APD. Aboker. Antenatal care. Kundus. Bentar. Sebar sudah. Oh, minimal. Ini share. Sharenya ke minggu. Minggu. Tuh 100 tuh saya kirim ya. Silahkan diamalkan. Silahkan diamalkan. Silakan diamalkan. Bentar. 100 belum ujungnya apa tadi ujungnya? Program tapi bermain. Bentar, sebentar. Materi umum. Bentar. Tapi bermain ujungnya. Kompetensi kultural keluarga. Kas indek, kala, permainan udah. MAKP, imunisasi, gaya kepemimpinan, persalinan, upload skor, nyeri, NGT mati, masalah kolostomi nih, apa kompeten, apa nggak usah, luka bakar, kekuatan otot, udah kemudian mana ya, komunitas keluarga, keluarga, kemudian sebentar, saya share semua. Coba cek bisa di-download nggak, teman-teman? Coba cek bisa di-download nggak? Coba cek bisa di-download nggak? Kalau bisa, oke. Kalau bisa, oke. Minggu, oke. Ada di kiri 15 lagi. Oke, silakan dicek. Sudah bisa download? Layout kok ada soal kasus maternitas ibu perdarahan HB, anemis, transfusi. Pasang pita, pasang dua jalur dulu. Pasang dua jalur dulu di IGD ya. Perdarahan HB.
perdarahan HB itu pentingkan pendarahannya gimana coba? Ya, hentikan perdarahan. Di dalam pendidikan pendarahan juga ada pemasangan infus dua jalur. Jadi susah kalau pendidikan pendarahan. Pasang dua jalur dulu. Oh ini ada yang baru masuk nih. Berarti besok kita sudah masuk pukul 19 ya, pukul 19. Kemudian materi-materi yang belum saya bahas, kita bahasnya sekarang besok itu dari mulai KMB, tapi tidak akan saya bahas KMB. Komunitas, keluarga, jiwa, maternitas anak yang akan kita bahas. Kemudian kalau ada hal-hal yang belum saya bahas, ada tapi ada di FR, boleh dikirim sejak sekarang ke di Japri saja, di Japri saja. Besok saya buatkan ringkasannya. Dan kalau sudah dibuat ringkasannya, nanti saya share ke Anda. Share-nya di grup, share-nya di grup. Oke, malam ini cukup sekian dulu ya teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang Anda datang, sambil Anda membaca apa yang sudah kita bahas bersama malam ini, baca kembali apa yang sudah dikatakan tadi oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.